Oke, sahabat mancing semuanya, kali ini saya akan coba review kembali ini reel dari brand Daiwa ya. Ini serinya adalah Seabox 1200J ya. Oke, ini lumayan besar untuk reelnya ya. Reel ini lumayan besar ya. Dengan spek sebesar ini ya, otomatis tali atau PE yang dipakai juga adalah PE besar ya. Ini kalau nggak salah PE8 PE10 dipakai ya. Sekitar PE10 sekitar 900 meteran ya. Ini besar memang reelnya ya. Begitu. Nah, coba kita timbang ya, seberapa berat sih reel ini ya. Oke, saya akan menggunakan timbangan digital. Oke. Di sini ya. Sudah saya hidupkan on ya. On ya. Ini sudah saya terulang ya. Seperti itu. Oke, kita langsung timbang. Nah, di sini 1941 gram. Ya, kurang lebih 2 kilo ya, kurang lebih 2 kilo jadinya, 1,941 ya. Kurang lebih ya bisa dibilang 2 kilo ya, 2 kilo kurang ya. Ya, lumayan berat ya dengan spek seperti ini. Nah, besarnya reel ini bagaimana dengan bagian dalam atau jeroannya ya. Nanti saya akan review, saya akan buka. Ini kebetulan mau di maintenance ya. Oke, diikuti saja video ini ya, tapi jangan lupa di subscribe ya, dan bunyikan tanda loncengnya gitu deh. Nanti seputar pertanyaan ini bisa di kolom komen ya. Oke, kita mulai saja buka untuk reel ini ya. Oke, kita siapkan dulu ya satu buah tempat kosong seperti ini ya. Ini nanti untuk menyimpan baut atau part-part kecil lainnya sehingga tidak tercecer begitu ya. Kita taruh di samping aja. Oke, kita mulai dengan membuka bagian handle ini ya. Dia menggunakan baut kunci L segi 6 ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kuncinya dia menggunakan ini ya, kelihatan nggak, CRV 2,5 ya. Itu yang dipakai untuk membuka. Ini untuk membuka body ya, tapi untuk membuka handle yang ini lebih besar dia. Ini yang 2,5 untuk koper ya. Kita siapkan dulu ya yang untuk buka handlenya ini. Ini kekecilan tadi yang 2,5. Biasanya dia pakai yang 3. Oke, ini yang 3 ya, bisa terlihat yang 3 ya. Ini yang 2. Kita pakai yang di handle yang 3. Ya, kita perlu pinset juga ya. Nah, untuk mengambil part kecil ya yang tidak terjangkau dengan jari. Nah, kemudian ini sendiri ada kuncinya yang khusus ya. Oke, saya ambilkan dulu. Nah, kuncinya seperti ini ya. Ini khusus kuncinya ya. Jadi penting banget
kita menggunakan tools yang tepat ya, agar baut dan peralatan yang lainnya tidak rusak ya. Baut itu enggak selek seperti itu, yang pas gitu. Oke, kita buka bagian drag. Oke, ini kan sudah. Lanjut kita ganti ini mata ya, kuncinya ini pakai yang 2,5 untuk pada bagian koper kanan ya. Koper kanan dan bagian depan ini kita pakai mata obengnya yang PH1. Ini mata obeng PH1 ya. Kalau kebesaran, apalagi kebesaran, nggak bakalan bisa dibuka bautnya ya. Kalau kekecilan, longgar, itu juga akan menjadi masalah ya. Biasanya baut suka selek karena obeng kekecilan. Oke, ini sudah. Kita buka covernya ini ya. Ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 baut yang kita buka. Oke, saya sudah buka ya. Baut yang utama kita buka dulu, ternyata baut di bagian ini ya. 1 2 3 4 5. Yang 5 baut ini, yang 2 lagi ini kita nanti belakangan bautnya. Kita buka cover aja, karena yang 2 baut ini adalah baut pada bagian drag ya. Oke. Seperti ini ya. Ini masih garis orinya. Oke. Nah, satu hal yang harus menjadi catatan ya, ini bautnya ini ya. Bautnya ini jangan sampai selek ya, selek pada waktu bukanya ya. Karena biasanya kalau awal adalah baut ini keras ya dibukanya, karena dia ada lem ya, bisa dilihat ya, ada lem berwarna merah ini ya. Ini lem untuk baut agar tidak kendor ya, tidak mudah kendor. Atau saat reel kan dipakai bergetar biasanya, agar tidak mudah kendor ya, seperti itu. Hati-hati pada saat membuka ini ya, gunakan tools yang pas, jangan sampai longgar. Karena nah ini kalau sudah longgar nanti bahaya, ini bisa selek, tidak bisa dibuka biasanya gitu. Nah, oke ya, kita bisa lihat di sini, ini dinamo, ini kabel arus atau tegangannya ini ya. Dia menggunakan 2 kabel plus minus ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, kita akan buka pada bagian drag sekarang. Oke. Drag kita buka. Boleh deh, kita langsung pada bagian drag. Oke. Gunakan obeng dan kunci yang proper, yang pas ya. Jangan sampai, ingat, jangan sampai baut ini selek ya, karena kan susah banget nih dibuka ya, keras dia karena ada lem tadi. Kalau sekedar obeng-obeng biasa ya sama aja obeng biasa kan buat buka baut, cuman memang ada ukurannya. Yang saya bilang ukurannya tuh pada kembangannya ini ya, saya kasih tahu sedikit. Kembangannya ini ya, ada yang tumpul, ada yang besar, ada yang lancip, ada yang pendek. Nah, itu beda-beda. Hati-hati, saya ingatkan, hati-hati. Nah, oh ya, untuk baut-baut yang ini, kalau teman-teman mau bongkar, ragu, teman-teman bisa
menggunakan wadah-wadah kecil ya. Wadah-wadah kecil nanti dikelompokkan ya. Contoh saja misalnya pakai wadah begini, nanti ditaruh, nanti kasih catatan di sini ya. Misalnya ditaruh, saya kasih contoh aja. Nah seperti ini misalnya, ini kan baut pengencang handle ya, misalnya digabung dengan apa, ini baut bodi sebelah kanan. Nah taruh begini, nanti tempel begini, nah dikasih nut baut bodi kanan. Nah seperti itu, dikasih catatan sehingga nanti tidak keliru, bisa seperti itu ya. Tapi kalau sudah hafal tidak masalah ya, tidak masalah. Nah ini seal karet pada bagian ini ya, dia getas dia ya, tidak apa-apa, nanti kita tetap pasang seal karet ini ya. Ini seal karet di sini ada ya. Terus ini juga ada seal karet ya. Setiap yang akan bersentuhan dari luar ke dalam kayak gini kan, akan ketemu dengan ini dari luar mau ke dalam, di sini pasti ada seal karetnya. Ini seal karetnya ini nanti di sini ya, seperti itu. Udah, satu lagi bautnya ini kita buka. Di dalam ini, pada bagian drag dan gear ini ada 3 baut plus ya, baut seperti ini ya, warna plus ini ya. Ini kemudian baut L ini ya, saya geser sedikit. Oke, harus sedikit ditahan ya biar nggak selek ya. Pendek dia. Oke. Fungsi video ini juga agar bisa kita putar kalau ada beberapa part yang kita lupa posisinya ya. Tidak serta-merta sebagai konten saja, tidak. Jadi sebagai manusia biasanya kan lupa gitu ya. Nah, ini ya. Dia ada ring hitam ini ya, plastik ya di sini. Oke, kita mulai buka ya. Kalau dia susah dibuka, kemungkinan ring ini mengganjal ya. Ini karetnya kita lepas dulu. Biasanya susah karena ini ringnya ini masih terpasang ya. Sambil ringnya sudah kita buka, kita goyang pelan-pelan ya. Nah ini sudah terbuka ya, seperti ini ya, sudah terbuka. Kita simpan. Nah ini dragnya, kita buka dulu. Kemudian ada ini karet penutup gear ini ya, penutup drag ya lebih tepatnya nih ya, biar nggak kegeser. Oke, pinionnya ini, pinionnya besar ya, besar pinionnya nih. Pinion ini besar ya, diameternya
17 mili ya, 17 mili atau 1,7 cm ya, besar ya. Oke, kita buka saja ini pada bagian drag. Nah, ini ada o-ring atau karet seal juga ya di bagian asnya ini ya. Buka pakai pinset begini, jangan terlalu keras ditarik ya, penting bisa dibuka, karena keras ditarik putus. Nah begini, oke, itu tadi. Nah, bisa kita langsung angkat. Oke, ini diameter gearnya ini ya 3,7 ya cm atau 37 mm. Nah, kita langsung review aja nih pada bagian drag ya. Ini carbon tag-nya ya, dia pakai saya buka dulu deh, nanti kita hitung bareng-bareng. Nanti kita hitung. Oke. Lumayan banyak ya. Nah, ini dia. Oke, dia menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 pieces carbon tag. Yang satu pieces ini berada di bawah main gear seperti ini, dan yang 1 2 3 4 5 6 7 yang ini ada di atas. Nah, nanti pembatasnya ini ya, plat drag washernya seperti ini. Oke ya, itu untuk bagian drag dan gear. Kemudian dia di sini menggunakan ini ya, penutup dragnya ini ya, platnya ini ya, seperti ini. Ini yang kita cleaning ya. Oke, itu tadi pada bagian drag dan gear. Kita geser lagi. Nah, untuk seri ini dia tidak menggunakan one way ya, dia cukup menggunakan satu buah docking ini ya. Docking ini yang berfungsi nanti sebagai anti reverse nya ya. Nah, platnya lumayan besar ya. Oke, kita buka saja. Platnya tebal ya. Ini menggunakan plat 3 mili ya, 3 mili. Oke, dockingnya kita copot dulu biar nggak hilang jatuh nanti. Nah, itu untuk pada bagian gear dan drag. Copot dulu. Nah, ini bisa dicopot. Ini bekas-bekas air garam biasa ya, masalah. Oke,
kita ke bagian koper sebelah kanan ya. Nah, mungkin teman-teman pernah bongkar ya untuk si box 500J, 500JP, JS. Itu untuk seri 500 JP, JS itu dia menggunakan pan belt ya. Kayak pan belt itu kayak karet penghubung antara dinamo motor ke spool. Nah, konsepnya begini ya. Ini dinamo, ini spool. Jadi dia menggunakan pan belt seperti ini ya. Kalau di seri 500J, P, JS seperti ini. Nah, dia menggunakan pan belt seperti ini di seri itu. Coba kita cek di seri ini ya. Oke, kita mulai lagi untuk membuka bautnya di sini menggunakan kunci L lagi ya. Oke. Oke, tadi sudah saya buka beberapa bautnya, ini tinggal satu lagi. Oke, kita cek ya. Sekilas sih ini ya, sekilas dari tampilan ini dia tidak menggunakan pan belt ya. Dia menggunakan sistem gear. Tapi alangkah lebih baiknya kita cek langsung ya, kita buka aja. Oke, hati-hati ya, ini adalah sensor untuk line ya, keluar masuk tali itu dibaca di sini dari perputaran spool. Hati-hati, ini kita buka dulu. Nanti setelah bagian sensor ini dibuka, bila perlu diikat ya, ini dia pakai kabel fleksibel ya. Tadi mana bautnya jatuh ya, hati-hati ya. Ini ya, jelas nggak, dia pakai kabel fleksibel ya, jadi hati-hati. Oke, saya coba ikat dulu ya ke bodi biar tidak gelantungan. Oke, ini saya sudah ikat seperti ini biar tidak menggelantung. Oke, lanjut kita buka. Ini ya teman-teman, hati-hati baut-baut tanam seperti ini ya, bukanya ini hati-hati ya. Kalau lewat ini, lewat dol ini harus gerinda habiskan ini ya, baru bisa dicopot. Hati-hati. Oke, saya buka pelan-pelan dulu. Oke, ini sudah bisa semua saya buka ya. Tidak ada yang slack kebetulan. Ya, lulus semua dibuka ya. Sebenarnya tantangannya adalah pada saat membuka baut nih, relay elektrik ini, karena rata-rata semuanya menggunakan lem ya di bautnya. Oke, disimpan yang baik. Nah, bolehlah pakai ini karena bautnya kecil-kecil. Oke, sudah seperti ini. Kita memerlukan satu alat bantu ya untuk kita ini tempat isolasi begini ya. Nah, oke, sekarang kita mulai perjauh dia. Nah, ini ya, ini oke, udah seperti ini. Kita buka lagi baut. Sebentar, ini dia baut panjang ya. Seperti ini panjangnya bautnya. Itu sebagai baut pemegang kopernya ini ya. Biasanya ada 2 sampai 3 ya. Ini pendek.
Oke, buat ini pemegangnya juga sudah kita copot. Ini sedikit kita buka. Nah, ini kan sudah kebuka nih. Kelihatan nggak? Nah, ini belum bisa kita buka juga. Ya, belum bisa dibuka sebab pada bagian ini koper gearbox yang ini sebelah kiri ini harus dibuka dulu pada bagian nih. Worm sub line windernya dari sebelah kanan ini dibuka, baru ini bisa dicopot. Oke, dia pakai kancingan e-clip begini ya. Sorry, nih ya, nih dah kelihatan nggak? Saya zoom sedikit ya. Nih harus kita buka e-clipnya. Kita gunakan obeng minus, saya carikan dulu. Nah, ini kita buka. Tuh susah ya karena tempatnya sempit. Nah, ini udah terbuka ya. Ini mana ada nih. Oke, ini e-clipnya ya, tuh sama satu buah ring. Dia ada ringnya ini. Nih ya. Oke, setelah itu boleh kita dorong sedikit. Nih kita dorong aja sedikit. Tak. Tuh langsung copot ya, tuh. Nah, oke ya. Nih spoolnya. Oke ya, saya. Nah, jadi begitu. Kita buka tadi ini pada worm sub gear. Ini worm sub gear line winder ya. Dia menggunakan kuningan ya, bukan plastik ini ya. Bukan kaleng-kaleng nih. Rata-rata Daiwa dia memang menggunakan metal, kalau tidak aluminium kuningan biasanya gitu. Berbeda dengan Shimano, dia menggunakan plastik. Oke, itu nah, jadi dari dinamo, ini kan dinamo nih, busing dinamo ke spool ini, dinamo ke spool, dia menggunakan gear ya, tidak menggunakan pan belt. Oke, ini sejauh ini paling oke dan paling mantap ya sistem yang ini, karena dinamonya ada di depannya, bukan di dalam spool. Tuh. Oke, itu reviewnya tentang ini ya, bearingnya jangan lupa dipisahin ya. Kalau bearing wajib dipisahin ya. Ini spoolnya. Oke. Untuk spoolnya ya kita bongkar sekalian. Ya hati-hati ya, ini pakai baut tanam juga ini ya. Kalau bahasanya itu adalah baut hex. Dia rata gitu ya, masuk ke dalam body dia. Ini kita gunakan, nah ini agak keras nih, harus gunakan kunci yang lain ya. Ya, kita gunakan kunci yang pas, tidak boleh selek sedikit. Nah, ini udah bisa. 1, waduh mau selek ini. 2, 3. Aduh, 1, 2, 3 ini astung kare semuanya bisa ya. Saya ingetin ya, hati-hati terhadap pembukaan baut ini ya. Nah, maksudnya kenapa kita konsen di saat buka baut? Takutnya begini, ketika kita membuka baut, memaintenin atau melakukan servis berkala pada reel, kalau bautnya rusak, kasihan nanti yang teman yang lain yang disuruh maintenance. Misalnya maintenance-nya ke si A,
Si A ternyata bautnya rusak-rusak dibuatnya pada saat pembukaan reel. Nanti waktu dia nyervis ke tempat si B, bingung si B bukanya gitu loh maksud saya. Tapi kalau si A mengerjakannya dengan kunci yang pas, nanti maintenance kemanapun, mau si A mau si B, dia tidak ada masalah begitu saat membuka reelnya. Nah ini ya, wah ini ya gearbox pada spool ini satu menggunakan gear kuningan ini ya, mantap ya, besar ini ya, dia menggunakan gear kuningan ya. Sedikit saya jelaskan dulu, sorry, perbedaannya ya. Perbedaannya kalau di Shimano Bassmaster 6000 yang 2017 2019 ya, series yang itu ya. Pada gear ini ya, dia tetap menggunakan kuningan pada gear yang ini ya, tapi dia menggunakan 3 layer, 3 tumpuk, jadi 1, 2, 3 begitu ya. Sedangkan di Seabox ini menggunakan 1 ya, begitu. Sama-sama menggunakan kuningan. Nah, kemudian pada bagian body spoolnya itu adalah body spool yang dibuat bergigi di Shimano ya. Sedangkan di Daiwa ini dia memang khusus dibuatkan gigi dari stainless itu loh. Nah, pertanyaannya, kenapa Shimano pakai 3 layer dan Daiwa pakai 1 layer? Secara konsep sudah berbeda ya. Shimano itu dinamonya ada di dalam spool ini ya. Sedangkan Daiwa terpisah. Dinamonya di depan, spoolnya di belakang begitu ya. Konsep sudah terpisah. Kecuali konsepnya sama. Nah, ini. Oke ya, itu ya. Oke, udah bagian spool sudah. Apalagi ini ya. Nah, ya dia punya modul yang besar ya, besar banget modulnya nih. Apalagi yang kira-kira mau ditanyakan, kita bongkar dinamo sekalian, boleh deh. Oke, kita bongkar dinamo sekalian biar teman-teman ini ya. Dari dinamo dia menggunakan ini yang 2 kabel ya, positif negatif. Kalau di Bassmaster dia pakai 3 kabel gitu loh. Nah, ini kembali lagi kita buka pelan-pelan baut tanamnya. Nah, ini ya baut tanam ini, hati-hati. Ambil dulu bautnya. Itu ya, sudah dibuka. Ini ya, sudah kita buka. Dinamonya seperti ini ya. Dinamonya seperti ini. Dinamonya ini dari brand Mabuchi Motor ya. Mabuchi Motor, dia ada satu ini ya, bearing di sini ya. Kemudian di depannya ini teman-teman bisa lihat tuh, ada gearbox seperti ini ya. Oke, kita belum sampai gearbox, kita buka dulu, kita turunkan modulnya. Terus kita buka dulu beberapa baut ini. Ini baut sensor juga nih, hati-hati juga baut sensor. Oke, saya sedikit review ya bagaimana reel ini bisa membaca tali keluar dan masuk ya. Dia menggunakan di sini sensor magnet
sebagai pembaca pulsa keluar masuk dari tali PE ya. Ketika spool ini berputar searah jarum jam, berlawanan jarum jam, ini magnet ini pulsa berputarnya akan dibaca dari tadi saya bilang nih, sensor ini ya, ini sensor yang saya bilang diikat biar nggak putus pakai fleksibel. Itu ya sistem kerjanya, talinya terbuka. Oke, kita lanjut, kita turunkan modulnya dulu ini ya, biar kita gampang ya. Kita buka dari baut 1 2 3 4 ini ya, kita buka dulu pakai kunci L2,5 jadi ya. Tuh. Oke, nah ini untuk baut yang bagian cover atas ini ya, dia menggunakan baut kunci L2,5. Dia juga ada ring stainlessnya ya, itu untuk membedakannya nanti. Ya, bisa dilihat dia menggunakan ring di sini ya. Tuh. Nah, ini sudah kita buka, kita angkat. Ini tuasnya ini kita taruh sebelah sini biar bisa angkatnya. Kalau di sini dia akan keganjel. Pelan-pelan. Pelan-pelan sambil dibuka ya. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Ya, ini tombol-tombolnya ini disimpan. Oke. Ya, jadi seperti ini. Ya. Ini bisa dibuka juga nih sekalian ya. Oke, tadi untuk model ini ya. Dia nempel pada bodi ini ya, jadi kalau mau ngangkat ini tidak bisa ya, karena modulnya seperti ini nempel pada bodi, sekaligus bodi ini sebagai pendingin dari mesinnya sendiri ya. Dia menggunakan regulator seperti itu. Nah, ini baut-baut ini bisa dibuka sebenarnya ya, tapi kita tidak usah buka karena peruntukannya cuma untuk cleaning, ini tidak masalah. Tidak usah dibuka. Jadi kita lakukan cleaning body seperti biasa, tidak masalah. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita cleaning ya. Sebagai gambaran ya, seperti ini saya. Ya, seperti ini. Ya, ini ya. Seperti itu. Oke, nanti hasil dari cleaning saya akan buat videonya juga. Ini pada tuas gasnya ini juga bisa kita bersihkan ya. Ini kan dia agak sedikit keras ya, mungkin karena ada air garam. Kita bisa bersihkan juga. Itu saja dulu untuk videonya. Kalau ada yang mau bertanya seputar reel ini ya, boleh nanti di kolom komentar begitu. Oke, terima kasih.